made with my dear guardian angel. Jamaah, yeah, Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Pekalongan? Untuk semangat ya, di rumah juga semangat ya. Masih di depan kita hari yang luar biasa. Rohnya api yang mengalir sampai ke surga. Alhamdulillah. Kita panggil lagi habis bisa boleh ya? Boleh dong? Iya, boleh gimana Dip? Nah, ini kalau ada orang kerja di kantor ini, rajin sedekah lewat gajinya, sering berbagi ilmu, Masya Allah. Ya, tapi masih suka ngomongin rekan-rekan kerjanya, gibah belakang. Nah, apakah pahala jariahnya itu dan sedekah dan ilmunya tetap jadi mengalir pahalanya meski dia memiliki dendam pada orang lain? Waduh, Masya Allah, dijawab ya. Tepuk tangan buat tadi bisa. Terima kasih Kak Fadli, Masya Allah. Bahaya sekali dari dosa daripada gibah. Gibah ini gampang dilakukan dan enak, betul nggak Bu? Nah, tongkrongan tanpa gibah bagai sayur tanpa. Nah. Karena gibah itu enak. Kenapa gibah itu enak? Di situ bahayanya. Gibah itu enak karena waktu kita gibah, kita lagi merasa lebih baik daripada orang lain. Gak mungkin kita gibah kalau kita merasa setara atau lebih hina daripada orang yang kita gibahi. Otomatis waktu kita gibah, kita lagi merasa lebih baik daripada orang lain dan itu adalah sombong. Sombong itu sifat iblis. Nauzubillahimin. Nah, saat iblis dikeluarkan dari surga, apa kalimat iblis? Qala ana khairum minhu. Oh, aku lebih baik darinya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Ngapain aku sujud? Begitu mengucapkan ana khairun minhu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dirinya, iblis langsung diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya gibah yang kedua. Gibah menanamkan kebencian di hati orang lain. Ibu Sri misalnya punya masalah sama Kak Fadli, nauzubillah min dzalik. Kemudian Ibu Sri cerita sama Ustadz Maulana. Wah, bahaya itu. Bahaya. Kan yang besti Ibu Sri, ya Ibu Sri cerita sama Ustadz Maulana, aibnya Kak Fadli dari A sampai B. Otomatis Ustadz Maulana mendengar aibnya Kak Fadli dari A sampai B. Tadinya nggak tahu, tapi karena gibah yang diucapkan oleh Ibu Sri, akhirnya Ustadz Maulana benci sama Kak Fadli. Nauzubillahimin. Berarti gibah menanamkan kebencian kepada hati orang lain dan itu tugasnya siapa? Syaitanir rajim. Berarti orang yang lagi gibah lagi jadi pembantunya siapa? Setan, pengen jadi pembantu setan. Nauzubillahimin. Dan bahaya gibah yang kedua adalah kita sedang membantu setan menanamkan kebencian di dalam hati orang lain. Maka orang yang sering bergibah meskipun enak dan memang kecanduan, tolong kebiasaan gibahnya itu dengan memperbanyak sedekah. Kalau bisa, dia sedekah kepada orang yang dia gibahin. Kalau bisa, dia sedekah lebih banyak lagi atas nama orang yang dia gibahin. Supaya dosa gibah dia bisa terhapus daripada pahala sedekah yang dia berikan kepada orang lain. Dan ingat, sedekah itu menolong kita dari perbuatan kemaksiatan. Siapa tahu dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan membuat kita jijik melakukan gibah lagi. Amin. Wah, Masya Allah. Makasih banyak Dit. Tepuk tangan buat Nabi bisa. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Waktu kita kasih kesempatan lagi jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya dan Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz.
mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana dari sebelah sini lagi deh. Ibu yang di tengah boleh maju ke depan. Maaf, masya Allah. Saya ambil mic dulu bu. Aduh. Oke ibu, boleh seleksi lagi sedikit bu. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budia, Majelis Taklim Nurrohmah Tanjung Sari Kajen, Pakalongan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepuk tangan dulu lagi Bu Dia. Mau nanya sama siapa Bu? Ini saya mau nanya Ustadz Maulana sama Ustadz Hisam. Ustaz Isyam. Isyam. Begini Ustadz, Gimana? suami saya saat ini jadi jatuh. Saya seorang istri ikut mendoakan Mendoakan. sampai semangat sampai sukses kembali. Amin. Yang saya tanyakan kepada Ustadz begini, apakah jariahnya itu mengalir juga istrinya begitu Pak Ustadz? Masya Allah. Kalau gitu kita minta Bapak bola dulu ya. Bola dulu, ayo silakan. Ya. Berbicara tentang peranan istri terhadap suami, ketahuilah suami itu mohon maaf butuh yang namanya istri sebagai partner, sebagai pendukung. Maka doa istri terhadap suami itu 3 kali lipat diterimanya. Karena kenapa? Karena adanya bentuk kasih sayang, adanya perhatian, adanya rahim. Maka dari sini kita bisa belajar seorang istri bisa mendapatkan pahala jariah dari atas apa yang dilakukan suami disebabkan, maaf ya, saya tanya, Bu, perjuangan seorang istri, kebayang nggak anak-anak suami lahir dari rahim istri, tapi nama anak di belakang anak bukan nama istri, tapi nama suaminya, betul tidak? Siapa yang mengandung? Yang melahirkan? Yang memelihara? Nama anak di belakang anak siapa?